TPP1 menceritakan kembali isi informasi dalam sebuah artikel sejarah. Tahukah kamu, artikel sejarah adalah karya tulis berisikan informasi faktual mengenai peristiwa masa lalu yang disusun secara runtut, logis, dan objektif. Ayo simak artikel sejarah berikut. Sejarah singkat lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang menyatukan masyarakat di lebih dari 17.000 pulau, 350 suku, dan 750 bahasa daerah. Bahasa Indonesia resmi dijadikan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tepatnya saat peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda dilangsungkan. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Bukti sejarah keberadaan bahasa Melayu ini ditemukan pada sebuah prasasti kuno di Palembang yang dibuat pada tahun 683. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu berkembang luas hingga menjadi lingua franca, yaitu bahasa perhubungan atau bahasa pergaulan antar golongan, pedagang, dan kerajaan di Nusantara. Saat memasuki abad ke-20, rakyat Indonesia merasa perlu memiliki satu bahasa untuk mengingat persatuan bangsa, sehingga bahasa Melayu kemudian distandarkan dan dinamai sebagai bahasa Indonesia. Pada peristiwa Kongres Sumpah Pemuda, tokoh yang menyumbang ikrar Sumpah Pemuda adalah Muhammad Yamin. Beliau mengusulkan ikrar yang penting yang berbunyi, bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia, sebagai komitmen seluruh rakyat untuk saling berkomunikasi dan bersatu. Selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dicanangkan sebagai bahasa internasional dalam Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia di Jakarta pada 28 Oktober sampai 1 November 2018. Bukti bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa internasional adalah adanya buku-buku berbahasa Indonesia yang diterbitkan khusus untuk para penutur asing. Nah, semua, setelah membaca atau mendengarkan cerita, apakah kamu bisa menceritakannya kembali tanpa melihat teks? Tentu kalian harus bisa, ya. Nah, berikut Pak Ari akan tunjukkan bagaimana caranya menceritakan kembali apa yang telah kalian simak dan kalian baca terkait artikel sejarah. Halo teman-teman dan Bapak Ibu Guru, hari ini saya mau menceritakan kembali sejarah singkat lahirnya bahasa kebanggaan kita, yaitu bahasa Indonesia. Tahukah kalian, negara kita ini sangat luas. Ada lebih dari 17.000 pulau, 350 suku, dan 750 bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesia inilah yang menyatukan kita semua. Bahasa Indonesia sendiri resmi diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Sejarahnya begini, jauh sebelum bernama bahasa Indonesia, bahasa ini asalnya dari bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak abad ke-7 di Asia Tenggara. Bukti terkuatnya ada pada prasasti kuno tahun 683 yang ditemukan di Palembang. Lama-kelamaan, bahasa Melayu ini menjadi lingua franca, artinya bahasa pergaulan atau penghubung antar pedagang, raja, dan rakyat di seluruh Nusantara. Lalu, saat memasuki abad ke-20, para tokoh bangsa sepakat untuk menyempurnakan bahasa Melayu ini dan memberinya nama baru, yaitu bahasa Indonesia. Momen paling bersejarah terjadi saat Kongres Sumpah Pemuda
Salah satu tokoh penting yaitu Muhammad Yamin menyumbangkan rumusan ikrar yang berbunyi, bahasa pemersatu Indonesia adalah bahasa Indonesia. Ikrar ini jadi janji bersama agar seluruh rakyat bisa berkomunikasi sebagai satu bangsa. Hebatnya lagi, bahasa Indonesia sekarang bukan cuma bahasa nasional, tapi juga dicanangkan sebagai bahasa internasional. Hal ini resmi dicanangkan pada Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia tahun 2018 di Jakarta. Buktinya sekarang sudah banyak buku-buku berbahasa Indonesia yang diterbitkan khusus untuk orang asing yang ingin belajar bahasa kita. Nah, itulah sejarah singkat bagaimana bahasa Indonesia lahir dan perkembangannya hingga saat ini. Terima kasih semuanya. Sekarang simak dan baca artikel sejarah yang kalian dapatkan. Kemudian ceritakan kembali di depan kelas ya. Bisa ditiru apa yang Pak Guru sampaikan, atau kalian mau menceritakannya dengan bahasa kalian sendiri juga boleh. Intinya, isi artikel sejarahnya tersampaikan ke teman-teman di depan kelas ya.